Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Denras. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Kita masih berada dalam suasana Idul Fitri. Saudara sekalian, terdengar oleh kita sayup-sayup gema takbir dikumandangkan. Sebagai muslim, setelah kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan di Ramadan ini, maka sebagai evaluasi dari ibadah yang kita lakukan tersebut dalam rangka untuk memicu kembali amal-amal ibadah yang kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Yang pertama, Ramadan itu disebut dengan Syahrut Tarbiyah, artinya bulan pendidikan. Kita dibimbing, dididik di dalam bulan ini dengan berbagai aktivitas. Ya, aktivitas itu untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan iman kita. Bahkan ulama menyebutkan untuk mencapai derajat takwa itu tidak mudah. Dia melalui perjalanan yang panjang, sejak dari muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, kemudian muttaqin. Ada 5 tingkatan yang harus dilalui oleh seseorang untuk mencapai derajat muttaqin itu. Tapi Allah memberikan peluang kepada kita hanya di bulan Ramadan saja. Derajat takwa itu bisa kita peroleh kalau kita mau dan mampu. La'allakum tattaqun, agar mencapai derajat takwa. Kita yakini diri kita bahwasanya setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita berada di bulan Syawal, berarti kita sudah mencapai derajat takwa. Walaupun sebenarnya nilai takwa itu hanya Allah yang mengetahuinya, tapi kita yakini. Namun janganlah sampai ketika derajat takwa itu sudah kita peroleh, lalu 11 bulan berikutnya bisa melunturkan kembali amal-amal dan derajat takwa kita dari tingkat yang tinggi disebut dengan takwa sampai derajat yang paling rendah, yaitu sebagai muslim. Nah, sedangkan untuk meraih derajat itu saja demikian sulitnya. Jadi jangan sampai kita kembali pada level yang terendah. Maka perlu kita jaga iman kita dengan baik, dengan benar, agar derajat takwa itu tetap terpelihara. Yang kedua, banyak aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi janganlah kita menjadi hamba Ramadan. Kita adalah hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Jadi kalau kita menjadikan diri kita sebagai hamba Ramadan, maka kita akan beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Salat kita, puasa kita, membaca Al-Quran, infak, dan seluruh aktivitas kita hanya full di bulan Ramadan. Tapi ketika Ramadan berakhir, semuanya kita tinggalkan. Sebab kita hamba Ramadan. Sementara kita adalah hamba Allah. Yang ibadah kita lakukan itu tidak pandang waktu dan tidak pandang tempat. Apakah di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, maka kita tetap beribadah dengan benar, dengan baik, dengan semangat, karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, banyak orang ketika datang Idul Fitri menyediakan serba baru, dan hal itu boleh dan dibenarkan selama aktivitas ibadah tidak kurang, tidak hilang karena ada hal yang baru. Namun hakikatnya bahwasanya Idul Fitri itu bukanlah demikian. Dinyatakan oleh ahli hikmat, laisal 'aidu liman labisa jadid. Yang dinyatakan dengan orang merayakan Idul Fitri itu bukanlah orang yang mampu untuk menyediakan serba baru,
baju baru, rumah baru, makanan baru, sepatu baru, dan semuanya baru. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tapi orang yang dikatakan merayakan Idul Fitri itu adalah orang yang mampu untuk memperbaharui imannya. Jadi jangan sampai ibadah kita, Ramadan kita rusak, hancur, berkurang nilainya karena menyediakan serba baru. Baru itu merupakan sarana saja dalam kehidupan kita dan tidak akan mempengaruhi iman kita dan ibadah kita kepada Allah SWT. Yang keempat, ketika Ramadan kita sudah mampu, ibarat sebuah kain sudah kita tenun, yang coraknya beragam kain itu, ada puasa di dalamnya, ada infak, ada tilawatil Quran, ada kegiatan-kegiatan sosial lainnya, sehingga warna-warni baju itu, warna-warni kain itu indah sekali dipandang mata. Nah, namun janganlah ketika Ramadan berakhir maka kain itu kita urai kembali sehingga berantakan bentuknya. Allah memberikan peringatan kepada kita dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi kalau orang yang beribadah puasa ibarat sudah memintal kain yang indah, yang berwarna-warni, tapi ketika Ramadan berakhir dia tarik kembali benang-benang itu sehingga terurai dan berantakan kembali, sehingga sia-sialah kerja selama Ramadan menenun kain tersebut. Saudara pemirsa, di mana saja Anda berada, jangan sampai kita terlena dengan aktivitas di luar Ramadan sehingga Ramadan itu tidak berbekas dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Allah tetap memberikan kita kekuatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah, apakah di dalam bulan Ramadan apalagi di luar Ramadan. Kita semakin istiqomah, semakin kokoh iman kita, demikian seharusnya. Jangan sampai ketika Ramadan berakhir kita jauh dari masjid, jauh dari Islam, sehingga ini yang akan membuat rusaknya ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Demikian, sampai jumpa dengan saya Mukhlis Dendros di kesempatan lain. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.